Ya, shalom untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Kembali lagi dengan saya, Laksmi Borusagala. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan renungan. Nah, kiranya Tuhan yang memberkati kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di hari yang baru ini. Terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus yang sempurna, pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Rohul Kudus yang hadir, hikmat yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Beginilah bunyinya. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyol-konyol turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan menaatinya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, bahwa ayat ini menceritakan tentang badai yang menghantam murid-muridnya dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara, jikalau kita percaya pada providensi Allah yang mengajarkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan, diatur oleh Allah itu sendiri, maka kita harus percaya bahwa badai yang menimpa Yesus dan murid-muridnya ini bukanlah suatu kebetulan. Semua itu tentu ada tujuannya. Dan karena itu pula, kalau hidupmu dihantam oleh badai, saya maupun saudara banyak pergumulan, gelombang kehidupan, marilah kita bersama-sama memohon, berteriak, meminta tolong hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mampu menjawab, menolong, memelihara kehidupan kita. Dan semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus. Lalu saudara, apa maksud yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya? Bahwa Allah mengizinkan badai cobaan tersebut. Yang pertama adalah Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Nah, satu hal juga tidak kebetulan adalah bahwa peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Ingat bahwa beberapa dari murid Yesus adalah mantan nelayan yang sudah biasa mengarungi Danau Galilea. Boleh dibilang itu adalah udah dia biasa di lapangan, udah biasa dia pelayanan. Nah, tapi justru sekarang ini ketika menghadapi tantangan, gelombang menghantam mereka, nyaris mau binasa saudara-saudara, nyaris mau tenggelam. Kita bisa melihat ayatnya ke-24 dikatakan, "Guru-guru, kita binasa." Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan lewat semuanya ini saudara?
Tuhan sedang mau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lemah. Tanpa Tuhan saudara kita binasa. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya saudaraku. Kita itu tidak seujung kuku pun. Jikalau Tuhan kehendaki kita akan binasa saudaraku. Jadi tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan sesuatu apapun saudaraku. Ya, setiap badai kehidupan yang menghantam kita, hidup kita sesungguhnya adalah lemah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pesan Tuhan untuk kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita binasa. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu agar seturut dengan keinginan kita. Kiranya setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan lewat badai-badai yang menghantam kehidupan kita. Menghantam kehidupan setiap perjalanan hidup kita. Jadi saudara, jangan merasa kita paling hebat dengan mengendalikan, dengan memberikan kekuatan dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan pikiran kita. Itu nonsens saudara. Itu tidak ada gunanya jikalau kita tidak hidup di dalam Tuhan saudara. Yang kedua adalah Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Jadi saudara, selain itu untuk menunjukkan kelemahan murid-murid, nah badai itu juga dimaksudkan untuk menguji dan menguatkan iman kita, iman murid-muridnya. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai-badai kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap beriman dan berpegang pada firman-Nya? Nah, lihat seperti Ayub. Bagaimana Ayub yang begitu sabar, yang begitu luar biasa, imannya begitu teguh. Sampai terakhir dia katakan dengan kesadarannya bahwa dengan telanjang aku keluar dari kehidupan, dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sampai dia mengatakan seperti itu saudaraku. Dia sudah berfirman bahwa Dia yang melindungi setiap hidup manusia. Nah, untuk ujian tantangan yang sedang dialami oleh Ayub, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Imannya tetap teguh. Setiap dia menghadapi tantangan ujian, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Walaupun istrinya meninggalkan dia, walaupun teman-teman yang mengucilkan dia, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan dia. Imannya selalu teguh di dalam dia. Jadi saudara, kita belajar dari Ayub yang begitu sabar, yang begitu kuat, yang begitu tahan uji, tahan menghadapi badai apapun. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya dan saudara mari kita belajar bersama-sama agar tantangan kehidupan yang kita alami, kita tetap kuat. Badai-badai kehidupan yang kita alami, kita tetap teguh, kokoh, tetap berdiri hanya di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya dan memperkenalkan dirinya kepada para murid-muridnya. Ya, kita bisa melihat ayat yang ke-27, ayat yang ke-25. Saya bacakan seperti ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Saya akan bacakan ayat yang ke-27 saudara. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Saudara, di mana murid-murid dihantam badai dan taufan, mata mereka melihat sebuah
mujizat yang luar biasa bahwa angin badai, tofan dan gelombang teduh seketika. Hari itu juga mereka menyadari mereka tidak sedang mengikuti seorang guru biasa. Ini lebih daripada seorang manusia. Dia Tuhan dan Allah. Seandainya perahu mereka tidak dihantam badai hari itu juga, mereka tidak berkesempatan untuk melihat mujizat yang begitu luar biasa mengenai Tuhan Yesus. Bahwa mengenal Tuhan Yesus dengan cara gelombang badai yang mau menghantam mereka, Tuhan Yesus tetap memperhatikan dan menolong hidup mereka. Tuhan Yesus tetap menjaga, bahkan menolong, meredahkan badai, meredahkan air yang sedang menghantam mereka. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel juga pada saat itu menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya pada waktu itu ia menyelamatkan mereka dari sana. Mereka dapat melihat kuasa Tuhan, mujizat, keajaiban Tuhan, serta dapat mengenalnya dengan baik. Kita bisa melihat di Keluaran 18 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saudara yang terkasih, setiap badai hidup yang menerpa kita seharusnya dan sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini tidak berarti bahwa Tuhan selalu akan membebaskan kita dari setiap problem, masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, itu tidak mungkin berarti bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara terkasih, oleh sebab itu saudara, janganlah pernah mengeluh, janganlah pernah bersungut-sungut, janganlah pernah bahwa Tuhan itu tidak ada. Percayalah saudara, ketika kita mempunyai pergumulan seberat apapun, Tuhan Yesus selalu ada di hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mungkin saya tidak tahu apa pergumulan saudara dan saya, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Badai-badai yang ada di dalam hidup kita itu akan berlalu ketika kita datang kepadanya. Jangan kita sombongkan hal-hal yang duniawi yang menurut kita berkuasa, menurut kita mempunyai segalanya. Tidak saudara, jikalau Tuhan yang berkehendak, semuanya pasti terjadi. Jadi saudara tetap percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini, tetap menjaga kesehatan, tetap prokes, tetap optimis, tetap berpikir yang positif, yakin dan percaya saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Belajar kita dari murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya pada saat itu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sama dari dulu hingga sekarang akan menyatakan kuasanya untuk tiap-tiap kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi teladan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sempurna, Tuhan Yesus yang ajaib, terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang begitu sempurna di kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa.
Tuhan, tanpamu kami tidak mampu melangkah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan siapapun yang tidak kami kenal, berkatilah mereka Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami. Lindungilah mereka Tuhan, seperti Tuhan melindungi kami. Berkati setiap langkah mereka, pekerjaan mereka, bahkan usaha mereka, pelayanan mereka. Berkati Tuhan Yesus. Kiranya siapapun yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka tetap kuat, tetap teguh, tetap yakin bahwa kuasa-Mu dari dulu hingga sekarang ini ada di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam nama-Mu hamba berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.